Laughter rolls around, silly games we play, joy in every sound, jokes and funny faces, friends and happy times, every moment races. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu Dewi. Iya. Bagaimana kabarnya ini, Ibu Nina? Alhamdulillah sehat, Ibu Dewi. Oke. Ibu Nina, sebelumnya saya minta maaf ya, karena insya Allah bisa Ibu Nina nanti sebelum mau diobservasi dalam pembelajaran, boleh sedikit saya bincang-bincang tentang persiapan Ibu Nina untuk nanti sebentar di saat saya mau supervisi. Oh, boleh. Oke. Jadi begini ya Ibu Nina. Di pembelajaran itu kan nantinya pasti ada yang akan Ibu rencanakan pembelajarannya, kemudian bagaimana persiapan siswa itu, kemudian bagaimana juga persiapan Ibu Nina sendiri. Jadi ada 3 poin yang akan mau saya wawancarai, bagaimana persiapannya Ibu Nina sebelum untuk di saat nanti saya supervisi Ibu Nina. Jadi dalam rencana pembelajaran Ibu Nina ya, di sini saya mau tanya apa tujuan pembelajaran yang Ibu Nina ingin capai nantinya ke siswa tersebut? Tujuan pembelajaran yang saya untuk materi deskripsi ini, itu peserta didik dapat menganalisis gaya pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat untuk dari teks deskripsi. Berarti materinya apa nantinya yang mau disampaikan? Teks deskripsi. Baik, jadi di sini materi yang di saat nanti saya mau supervisi yaitu tentang materi deskripsi ya. Baik. Terus metode pembelajaran apa yang akan digunakan? Saintifik, metode pembelajaran saintifik. Ya, kenapa Ibu Nina mau menggunakan metode tersebut? Saintifik itu adalah metode pembelajaran yang memuat kegiatan siswa dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan juga mengkomunikasikan. Oh, jadi menggunakan metode saintifik ya? Iya. Baik. Sepertinya insya Allah mudah-mudahan dengan metode tersebut anak-anak bisa menyimak dari materi yang Ibu Nina sampaikan. Terus nanti insya Allah di saat pembelajaran alat penyedia apa yang Ibu Nina gunakan? Yang pertama itu PPT, kemudian video rekaman atau video yang ada di YouTube, kemudian audio, dan laptop, dan juga proyektor. Baik. Digunakan. Jadi harus disiap sedia itu ya Ibu Nina ya. Terus bagaimana cara mengorganisir kelas nantinya di saat pembelajaran? Kalau dalam mengorganisir kegiatan pembelajaran, yang pertama itu saya lakukan persiapan modul ajar, yang kedua menguasai materi, yang ketiga menampilkan formal belajar dengan baik, dan yang keempat menggunakan metode pembelajaran dengan kondisi siswa, dan yang terakhir mengontrol disiplin siswa. Baik. Jadi itu rencana pembelajaran nanti ya Ibu Nina. Terus saya akan mau tanya juga tentang keadaan siswa. Nah, dengan materi tersebut, bagaimana latar belakang pengetahuan siswa mengenai materi ini? Latar belakang siswa dalam menghadapi materi ini, sebenarnya siswa ini mampu untuk melakukan teks deskripsi kehidupan sehari-hari. Teks deskripsi itu kan meluas, ada juga di pelajaran bahasa Inggris. Tapi beberapa siswa yang masih banyak belum mampu untuk mengetahui apa sebenarnya teks deskripsi itu. Itu kekurangan siswa dalam materi ini. Materi itu ya. Iya. Baik. Terus apa gaya belajar yang dominan nantinya yang Ibu Nina buat di kelas? Gaya belajar yang saya gunakan itu visual. Visual itu kan dia terbagi 2, audio dengan video. Buku juga termasuk visual. Iya. Nah, kalau di keadaan kondisi siswa
hari-hari setiap hari itu saya menggunakan gaya belajar visual karena siswa dapat melihat, ya. mengamati apa itu teks deskripsi, apa itu teks prosedur dan pembelajaran lainnya. Bisa kira-kira Ibu Nina contohkan yang bagaimana misalnya kalau diambil dari visual, kemudian diambil dari auditorinya itu? Kalau dalam visual itu kita bisa menonton YouTube. Kalau di YouTube itu kan banyak video-video mengenai asal-usul kue tradisional, kayak misalnya kue tradisional cucur. Nah, di situ kan ada dari mana itu kue tradisional cucur itu, kemudian cara pembuatannya bagaimana rasanya, bentuknya, itu sudah termasuk teks deskripsi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari juga seperti kita melihat ruangan kelas, apa saja yang ada di dalam ruangan kelas, dari bentuk warnanya, dari bentuk kebersihannya, itu sudah termasuk deskripsi. Berarti siswa tersebut menceritakan ya? Iya, menceritakan. Jadi menceritakan yang nanti di saat ada masalah yang Ibu Nina berikan ke anak-anak ya? Iya. Baik. Terus apakah ada siswa dengan kebutuhan khusus yang ada di dalam kelas Ibu Nina? Kemudian jika ada siapa saja yang kalau siswa dalam siswa berkebutuhan khusus itu mungkin tidak ada di sekolah ini, di dalam kelas juga tidak ada. Cuman masih ada beberapa siswa yang belum paham atau belum bisa membaca teks-teks kayak deskripsi, membaca buku pelajaran, itu siswa masih sulit untuk membaca. Berarti di sini siswa yang intuisinya itu maksudnya yang berkebutuhan khusus itu tidak ada ya? Ada. Tetapi tingkat pemahamannya mereka misalnya dalam membaca itu ya? Membaca itu berarti ya karena mungkin kelas 7 ini Ibu Nina ya? Berarti mungkin dari sama Ibu Nina nanti insya Allah bisa tambahkan nilai plus untuk anak tersebut supaya dia bisa rajin membaca ya? Masih kurang. Oke. Terus sekarang Ibu Nina kita akan bertanya tentang kesiapan Ibu Nina nantinya ya. Nah, dari kesiapan yang Ibu Nina lakukan ya untuk masuk nanti di saat saya supervisi, bagaimana tingkat kepercayaan diri Ibu Nina dalam menyampaikan materi ini? Kalau dalam tingkat kepercayaan diri saya, insya Allah itu saya yakin bahwa siswa ini mampu 100%. Tapi kita lihat lagi di lapangan apakah siswa ini mampu atau tidak. Kalau untuk saya sih mampu. 100% saya yakin bahwa seluruh siswa kelas 7 dan kelas 7C ini bisa untuk menyelesaikan tugas ataupun materi yang saya bawa nanti. Kalau Ibu Nina lihat, Ibu Nina yakin 100% itu maksudnya Ibu Nina lihat di mana? Saya lihat pembelajaran sebelumnya. Oh, berarti sebelum masuk materi ini? Iya. Baik. Terus pernahkah ada yang mengajar materi ini sebelumnya? Pernah di kelas 7C, karena saya memegang 2 kelas, 7C dan 7D, salah tulisnya Ibu. Iya. Di kelas 7D itu kan sudah saya bawa materinya, materi teks deskripsi ini. Nah, cuman dari siswa 24 orang di dalam itu masih ada beberapa yang masih kurang. Di kelas 7D. Iya, masih kurang memahami itu. Mereka itu sebenarnya tahu itu, kayak saya bilang tadi, mereka itu tahu itu deskripsi itu apa. Cuman dalam merangkai kata-kata untuk mendeskripsikan atau menjelaskan atau menggambarkan objek yang mereka ingin sampaikan itu masih sulit. Berarti mengungkapkan kata-kata mungkin ya, kata-kata lebih kalimat-kalimatnya itu ya. Masih kurang, masih sulit. Jadi kendalanya itu saja Bu Nina ya. Saja. Berarti nanti insya Allah saya akan supervisi Bu Nina ini apakah di kelas yang sama atau di kelas yang berbeda? Kelas yang berbeda. Berarti Ibu akan mau melihat mana kemampuan anak antara 7C dengan 7D ya? Iya. Baik. Terus Ibu Nina, terakhir lagi pertanyaan saya ya. Apa yang Ibu Nina harapkan jika selesai dari observasi ini? Yang saya harapkan dari observasi ini yang pertama memotivasikan saya, diri saya terutama, untuk bisa meningkatkan atau mengoptimalkan lagi bahwa
dalam belajar mengajar. Mungkin saja harapan saya dalam Itu harapan. Kalau untuk anak siswa, Nah, semoga mereka itu menguasai, bisa memahami, tidak bermain dalam kelas. Itu pentingnya harapan saya. Mereka Baik. mampu lah. baik, alhamdulillah, insya Allah Ibu Nina ya. Dari observasi ini, saya yakin Ibu Nina pasti bisa. Dan apa yang Ibu Nina capai di CPTI-nya itu, tujuan pembelajarannya mudah-mudahan sesuai harapannya Ibu Nina ya. Iya. Terus dan Ibu berharap insya Allah nanti di kelas lagi, di kelas bisa nanti disupervisi, Ibu Nina bisa menghidupkan suasana kelasnya ya, dan mungkin jadikan pembanding antara kelas sebelumnya dengan kelas yang akan Ibu Nina lakukan pembelajaran ini. Baik Ibu Nina, terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya dalam praobservasi saya, dan semoga Ibu doakan Ibu Nina bisa melakukannya dengan lancar insya Allah. Iya. Kapan kira-kira insya Allah ini kita akan terlibat? Hari Sabtu, hari Jumat, Jumat, iya. Jumat di jam 1.23. Baik Ibu Nina, jadi insya Allah saya akan lihat supervisi Ibu Nina di kelas 7C. Jadi saya ulangi lagi ya Ibu Nina ya. Jadi kesepakatannya kita di hari Jumat kelas 7C selesai jam kerja bakti. Baik Ibu Nina, saya tunggu ajakannya Ibu Nina untuk mari sama-sama Ibu akan menilai, maksudnya Ibu akan observasi Ibu Nina dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih Bu Nina. Sampai Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar hari ini, kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mana ketua kelasnya? Oke, ketua kelas pimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Mulai. Rahman. Artinya, ya Allah, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Masih semangat? Oke, nah jadi Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir atau sakit? Putra Afdal. Putra Afdal sakit? Sakit apa? Apa? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 13. Cuma Putra Afdal? Rizka masih sakit. Rizka, siapa lagi? Ada, cuma 2 orang saja? Oke, cuma 2 orang yang tidak hadir ya. Nah, Ibu ada ice breaking sebelum kita mulai materi ya. Ice breakingnya itu, mana semangatmu? Jawabannya kamu, ini semangatku. Oke? Kemudian kalau Ibu bilang, semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat, 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 paham? Oke, kita mulai ya. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat
Kemudian Ibu menyampaikan yang pertama tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu sampaikan tujuan pembelajaran, jadi materi kita hari ini yaitu teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Apa itu strukturnya? Apa ciri-cirinya? Kita simak dulu video ini. Tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari teks deskripsi ya. Jadi kita simak dulu apa itu teks deskripsi. Quirky dance, wiggle free in this chance. Just be me, be me. Giggle groove, move your feet, feel the beat, life's so sweet. Giggle groove, jump and glide, laugh out loud all day wide. Dari video yang kalian lihat tadi, apa deskripsi yang ditayangkan tadi? Nah, jadi apa karakteristik dari kucing itu? Dia ciri-ciri. Apa semua ciri-ciri dari kucing? Punya kaki. Kakinya ada berapa? Apa lagi? Berbulu. Ekornya apa semua? Ada yang panjang dan ada yang pendek. Itu ya. Ini adalah contoh teks deskripsi makhluk hidup. Kemudian, menurut kamu atau ada yang tahu kira-kira kenapa teks deskripsi itu penting untuk kehidupan kalian? Kenapa? Untuk apa? Kenapa di kehidupannya kamu harus penting itu teks deskripsi? Supaya bisa diketahui. Baru ada lagi yang lain. Apa? Selain untuk bisa kita ketahui, apa lagi? Menurut kalian? Mempelajari apa? Apa? Iya, pentingnya bagi kehidupannya kita apa kira-kira? Itu teks deskripsi. Selain tadi Rahman bilang untuk apa tadi? Untuk bisa kita ketahui. Nah, selain itu ada? Ada? Tidak ada? Oke. Apa yang Rahman bilang tadi sudah benar. Cuman lebih tepatnya kenapa teks deskripsi itu penting bagi kita? Untuk membantu kita dalam kepekaan. Tahu itu kepekaan apa? Perasaan. Kayak kita melihat sesuatu, kita bisa deskripsikan, kita bisa gambarkan, kita bisa jelaskan. Itu penting bagi kita. Bisa? Paham? Oke, Kasam. Adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik itu makhluk hidup, baik itu benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci. Kenapa dia dibilang seperti makhluk hidup? Contohnya, mendeskripsikan orang di sekitar. Orang di sekitar itu kayak temannya kamu, orang tua, kakek, idola atau idola-idola idola-idola favoritnya kamu. Kemudian juga makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, itu ya bisa kita deskripsikan. Kemudian dia ada benda, ada tempat dengan peristiwa secara terperinci. Kemudian oke, kalau sudah cukup jelas, Ibu mau bagi kelompok. Oke,
Ini sudah ada ya kelompoknya Ibu bagi ya. Sebelum kamu merubah tempat duduk untuk di kelompok masing-masing. Jadi kelompok ini ada dua. Ada yang namanya dan untuk visual. Visual itu terbagi jadi dua juga. Ada yang menggunakan HP, video, rekaman video, dengan ada yang menggunakan gambar. Jadi nanti yang mendeskripsikan gambar, dia ada gambar Ibu kasih. Oke, bisa? Ini pembagian kelompoknya. Untuk visual. Move your feet, feel the beat, life's so sweet. Giggle, groove, jump and glide, laugh out loud all day wide. Tickles full of cheer, pranks that never fail. Goofy grins appear, fun is on the trail. Quirky dance, wiggle free in this chance. Just be me, be me. Giggle, groove, move your feet, feel the beat, life's so sweet. Giggle, groove, jump and glide, laugh out loud all day wide. A sunny day, bright laughter rolls around. Silly games we play, joy in every sound. Jokes and funny faces, friends and happy times. Every moment races in bouncy little rhymes. Giggle, groove, move your feet, feel the beat, life's so sweet. Giggle, groove, jump and glide, laugh out loud all day wide. Just be me, be me. Giggle, groove, move your feet, feel the beat, life's so sweet. Giggle, groove, jump and glide, laugh out loud all day wide. A sunny day, bright laughter rolls around. Silly games we play, joy in every sound. Jokes and funny faces, friends and happy times. Every moment races in bouncy little rhymes. Giggle, groove, move your feet, feel the beat, life's so sweet. Giggle, groove, jump and glide, laugh out loud all day wide. Tickles full of cheer, pranks that never fail. Goofy grins appear, fun is on the trail. Quirky dance, wiggle free in this chance. Just be me. Giggle, groove, move your feet, feel the beat, life's so sweet. Giggle, groove, jump and glide, laugh out loud all day wide. Giggle, groove, move your feet, feel the beat, life's so sweet. Giggle, groove, jump and glide, laugh out loud all day wide. Tickles full of cheer, pranks that never fail. Goofy grins appear, fun is on the trail. Quirky dance, wiggle free in this chance. Just be me, be me. Giggle, groove, move your feet, feel the beat, life's so sweet. Giggle, groove, jump and glide, laugh out loud all day wide.
Laughter rolls around, silly games we play, joy in every sound. Jokes and funny faces, friends and happy times. Every moment races in bouncy little rhymes. Giggle, groove, move your feet, feel the beat, life's so sweet. Giggle, groove, jump and glide, laugh out loud all day wide. Tickles full of cheer, pranks that never fail. Goofy grins appear, fun is on the trail. Quirky dance, wiggle free in this chance, just be me. Giggle, groove, move your feet, feel the beat, life's so sweet. Giggle, groove, jump and glide, laugh out loud all day wide. Giggle, groove, move. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika Kadir, calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 September 2024 akan melakukan pasca observasi yang pasca observasikan, yaitu kepada rekan saya Ibu Siti Mutmainah, dan yang insya Allah didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Pak Yunus. Untuk itu, marilah simak video pasca observasi saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Baik, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Boleh sedikit kita berbincang-bincang ya, Ibu? Iya, Pak. Ya, karena kemarin Ibu sudah saya observasi, maka hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Maksudnya hasil dari bagaimana Ibu mengajar di kelas kemarin ya. Iya. Ya, waktu itu saya supervisi Ibu. Baik Ibu, jadi dalam pembelajaran kemarin ya, sesuai pembelajaran diferensiasi ya Ibu ya. Iya. Jadi saya mau tanya tentang proses pembelajarannya. Bagaimana tujuan pembelajarannya, apakah sudah tercapai atau belum? Dari tujuan pembelajarannya kemarin itu sudah tercapai, cuman belum secara optimal. Iya. Itu saja. Boleh tahu bagaimana kenapa bisa tidak optimal kemarin? Karena beberapa siswa, yang pertama itu kondisi kelas itu kacau, Ya. kemudian siswa juga masih kurang memahami materi. Oh, seperti itu ya Ibu. Terus dengan bagaimana responnya anak-anak begitu Ibu sudah memperkenalkan materinya, dan metode apa yang Ibu gunakan? Kalau dari respon anak-anak itu bagus, menerima, cuman tunggu Ibu, apa tadi pertanyaan kita? Dari responnya siswa bagus, cuman metode pembelajaran kemarin saya gunakan itu kan metode saintifik. Ya, Nah, saya- itu dari metode sama respon itu saya rasa cukup Sinkron. simpel, Oh, tapi siswa sesimpel apapun, cuman siswa belum menguasai. Itu Berarti permasalahannya. permasalahannya materinya yang mereka belum kuasai Iya, ya. kuasai. Baik. Terus apakah ada kesulitan yang dialami siswa maupun Ibu Nina sendiri dalam metode pembelajaran tersebut? Kalau kesulitan siswa yang pertama itu memahami materi, seperti saya bilang, memahami materi, apa isi dari teks deskripsi itu sangat sulit dorang tentukan isi. Kemudian dari objek itu dorang masih kurang paham objek itu seperti apa, padahal objek itu adalah sesuatu yang kita deskripsikan. Kayak misalnya contoh yang saya bilang kemarin sama Ibu Dewi, kayak kucing, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu masih
masih kurang, masih Iya, bingung. masih bingung apa itu sebenarnya objek itu. Ya. Kesalahan saya dalam materi ini. Berarti caranya Ibu menyampaikan ya materi itu. Oke. Terus terus bagaimana dari pembelajaran yang berjalan, maksudnya gini, bagaimana pembelajaran kemarin Ibu rasa apakah sudah efektif atau belum? Sudah efektif, tapi masih kayak seperti saya bilang tadi, keadaan kondisi di dalam kelas itu kacau pas kita presentasi. Mungkin karena waktu juga sudah mepet kan hari Jumat, jadi ini kondisi siswa-siswa ini gelisah, sudah pokoknya gelisah dorang. Jadi lihat temannya sudah mau habis presentasi, jadi dorang sudah kacau. Itu yang bikin siswa tidak fokus, kurang konsentrasi dalam presentasinya itu. Berarti yang saya bisa tanggapi kurangnya sebenarnya sudah efektif. Tapi memang kemarin saya lihat itu ya Bu Nina ya, keadaannya itu memang kacau balau karena pertama mungkin hari Jumat, hari yang pendek ya. Terus setelah itu di saat beberapa kelompok yang mau presentasi tapi terganggu karena sudah jam pulang ya, seperti itu mungkin. Baru kita lihat juga kondisi kelompok kan, ada beberapa kelompok, jadi untuk presentasinya itu anak-anak itu menunggu lama karena mungkin orang belum menguasai materi. Betul, benar sekali. Baik Nina, baik Ibu Nina, ini mengenai proses pembelajaran yang saya tanyakan. Terus hasil pembelajarannya bagaimana? Apakah sudah mencapai indikator pencapaian dari pembelajaran kompetensi tersebut? Indikator pencapaiannya ya, dari hasil penilaiannya saya itu ada 3 kelompok yang ada 6 kelompok. Saya bagi ya Ibu, ada 6 kelompok. 3 kelompok sudah menguasai, 3 kelompoknya belum menguasai. Maksudnya 3 kelompoknya sudah menguasai itu pencapaian dalam nilainya itu hampir sempurna, tapi di kelompok lain itu masih kurang atau belum sempurna? Belum sempurna. Baik Ibu Nina, jadi melihat pencapaian indikator yang Ibu Nina sampaikan tadi, ada yang sudah hampir sempurna, ada yang belum sempurna. Bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar siswa tersebut dari Ibu Nina? Kalau evaluasi itu ada 4 kategori yang saya nilai. Yang pertama itu sesuai, kemudian tidak sesuai, kemudian sesuai, tidak sesuai, dengan kurang sesuai, dengan tidak menjawab. Ada 4 kriteria. Kalau yang sesuai mungkin itu yang sudah sempurna, maksudnya jawabannya itu sudah sempurna. Kurang sesuai mungkin tidak tepat, mungkin masih ada yang meleset. Kalau tidak sesuai dia lari dari topik yang kita bahas. Kalau tidak menjawab, dia tidak menjawab pertanyaan. Baik, jadi dari caranya Ibu Nina mengevaluasi itu dengan beberapa poin tersebut, apakah itu dinilai per individu atau per kelompok? Per kelompok. Jadi per kelompok ya? Per kelompok, saya nilai per kelompok. Apakah nanti setelah dari per kelompok Ibu Nina akan mengevaluasi per individu nantinya? Oh tentu. Saya akan mengulangkan materi karena kemarin belum menguasai, saya kembali ulang materi ini. Tapi beda konsep lagi. Baik, tepat sekali ya Ibu Nina yang Ibu sampaikan. Jadi mungkin kalau boleh tahu ya, kalau untuk individu itu nanti penilaiannya bagaimana? Sepertinya sama seperti ini, cuman nanti saya lihat lagi model pembelajaran yang saya gunakan selanjutnya. Berarti karena lihat dari model pembelajaran selanjutnya, apakah saya masih kayak kemarin menggunakan referensi konten itu sudah menggunakan model pembelajaran yang lain. Oke, siap. Tergantung model pembelajaran. Ya. Terus apa tindak lanjutnya Ibu Nina setelah yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran ini? Yang pertama itu seperti saya bilang tadi, kekacauan dalam kelas itu mungkin saya masih sulit untuk menguasai kelas dengan komunikasi antara saya dengan saya dengan siswa, kemudian juga minat belajar siswa mungkin di materi ini masih kurang. Itu yang perlu saya perbaiki dari
pembelajaran yang kemarin ini. Baik. Terus bagaimana caranya nantinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan di masa datang? Maksudnya harapannya Ibu Nina. Harapannya saya yang Ya, pertama harapannya Ibu itu Nina dalam. saya akan menciptakan lingkungan mengajar yang menyenangkan, tentu itu pasti. Kemudian saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif lagi. Kemudian meningkatkan motivasi siswa dalam belajar serta apresiasi hasil siswa. Itu yang perlu saya perbaiki. Baik Ibu Nina, iya, kita sudah, maksudnya saya sudah melakukan pasca observasi ini, jadi bisa saya mau refleksikan pembelajaran Ibu Nina kemarin? Oh, iya. Oke, baik. Jadi alhamdulillah ya pembelajaran kemarin Ibu Nina sudah bagus ya. Sudah bagus, dan kalau dari penilaiannya saya ya apalagi ini mungkin baru ya, baru kita memperkenalkan anak-anak pembelajaran diferensiasi, mungkin tingkat antara 10 antara 0 sampai 10 itu ya alhamdulillah Ibu Nina sudah memberikan maksimal ya dalam pembelajaran tersebut, mengarahkan anak-anak dalam pembelajaran. Saya berikan 85 ya. Dari 15% itu Ibu Nina ya. Jadi yang saya refleksikan itu yang pertama sebagai Ibu Nina itu harus memberikan kompetensi sosial emosional yang dimana itu nantinya di saat waktu pas absensi ya, absensi kemarin kan ada beberapa anak yang sakit ya, cuma di situ sayangnya Ibu Nina Ibu Nina tanya sakit tapi tidak ada memberikan sosial emosionalnya di dalamnya. Maksudnya gini, kita doakan teman kita yang lagi sakit agar seperti itu. Mungkin Ibu Nina sudah paham ya. Itu refleksinya saya. Terus kemudian kekurangannya Ibu Nina tidak sampaikan lagi di saat pemberian kelompok. Ya kemarin itu bingung berapa waktu menit yang kita mau sampaikan. Ibu Nina belum memberikan kesepakatan waktu. Setiap kelompok harus menyelesaikan maksudnya berapa menit, sehingga itu tadi akhirnya betul efektif ya, tapi ada kekacauan di dalamnya karena mereka tidak tahu, kita maksudnya kelompok ini harusnya siap berapa menit, di saat menitnya berapa harus presentasi seperti itu. Sementara kemarin ada 6 kelompok kan? 6 kelompok. Itu. Kemudian apalagi, dan satu lagi Bu Nina ya, yang Ibu Nina harus perhatikan, memberikan apresiasi kepada siswa yang tampil kemarin ya. Ibu Nina cuman oke, baik, terima kasih. Tidak ada Ibu Nina mengajak teman-temannya untuk memberikan apresiasi ke kelompok tersebut. Oke Ibu Nina, terima kasih hari ini waktunya sudah diberikan kesempatan ya dalam pasca observasi ini. Semoga refleksi saya ini dijadikan tambahan Ibu Nina dalam pembelajaran nantinya ya Ibu Nina. Kemudian saya berharap mari kita sama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik kita, supaya ya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu seharusnya menuntun anaknya, mengajak anak dengan cara pola gaya belajar mereka. Jadi mungkin Ibu Nina sudah paham maksud dari saya, dan terima kasih Ibu Nina. Saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan waktu saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paus.